sebelum ibadah kita pemanasan dulu nih adik-adik. Oke, Karin. Jadi ada lagu yang akan kita nyanyikan. Oke. Lagu pertama. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya. Ayo, Bang. Ayo, Bang. Adik-adik, ada sekolah minggu hukum Tuhan pada kebaktian kita hari ini. Minggu ke-14 setelah Trinitatis, tanggal 13 September 2020.
Hukum yang ketiga dan artinya. Ikuti dalam hati. Hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk agar kita diberi kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya, selanjutnya kita nyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Marilah kita mengucapkan pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik anak sekolah minggu, epistel dalam kebaktian kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Masing-masing sudah dipersiapkan Alkitabnya. Saya akan bacakan. Dengarkan baik-baik. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena
sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian hukum Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke, adik-adik, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Yuk, Bang. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, tiba di waktu sekolah minggu, ada teman kita 2 orang yang ulang tahun. Dari tanggal 6 September sampai tanggal 12 September nanti. Yang pertama di kita yang bernama Redin Asgar Situmorang, tanggal 10 yang ke-1 tahun. Yang kedua Willy Christopher
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan nyanyikan lagu firman-Mu kita bagi kami. Ayo Pak. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Engkau pelihara kami sehingga kami boleh merasakan dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu Tuhan ke dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan kepada-Mu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan sukacita. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani dalam kebaktian kita minggu ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Dengarkan baik-baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku
memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tadi nats firman Tuhan yang sudah jelas kita dengarkan, bagaimana Yesus sebagai gembala yang baik. Adik-adik tahu nggak? Ada perbedaan gembala di Indonesia dengan gembala di Timur Tengah pada waktu itu. Kalau di Indonesia ya, gembala itu biasanya posisinya di belakang kawanan domba atau hewan yang diawasinya, yang dituntunnya. Nah, ternyata di Timur Tengah pada waktu itu gembala itu posisinya di depan, sehingga domba-domba atau hewan-hewan yang diawasi, yang dipeliharanya itu mengikut dia. Inilah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita selaku gembala yang baik. Dia memberikan contoh teladan supaya para kawanan dombanya mengikuti dia. Nah, adik-adik, tahu kan apa itu yang dimaksud dengan gembala? Nah, gembala dialah yang mengawasi, ya, dialah yang menuntun, yang membimbing agar kawanan domba atau kawanan hewan peliharaannya tidak ada yang tersesat. Demikianlah Tuhan kita Yesus Kristus memberikan tuntunan kepada kita. Ada satu cerita yang mungkin menarik untuk kita perhatikan. Ada seorang gembala yang menggembalakan kawanan domba. Banyak dombanya. Dia sering membawa domba-dombanya ini ke rumput kawanan ke padang belantara. Nah, kadang-kadang jauh dari tempat dia tinggal. Nah, ternyata di antara domba-domba yang dibimbing, yang dituntunnya ini, ada seekor domba yang nakal, yang suka lari melenceng dari kumpulan, dari kawanan teman-teman domba yang lain, temannya yang lain. Pernah suatu kali sang domba yang nakal ini lari entah kemana. Kemudian sang gembala tadi mencari-cari kemana. Baru kedengaran suara be, katanya. Wah, kedengaran oleh si gembala. Dilihatnya, wah, ternyata sang domba tadi sudah hampir jatuh dalam jurang. Sudah di tepi jurang. Lantas dengan perlahan-lahan dia memeluk kembali domba tadi, ya, membawanya pulang kembali. Nah, itu satu kejadian. Kemudian pada kejadian yang lain lagi, pernah lagi terjadi, masih domba yang sama yang nakal tadi, dia juga lari dari kawanan teman-temannya domba yang lain, ya, sehingga ada seekor ular sudah mulai mengintai, sudah akan mematuk si domba yang nakal tadi. Nah, kemudian si sang gembala tadi melihat, ini dasar memang nih domba yang nakal. Kemudian dia mengambil kayu bambu untuk mengusir atau mematikan si ular. Karena sang ular sudah hampir mematuk si domba tadi, ya. Si gembala mematikan ular, ularnya mati, kemudian dipeluknya lagi si dombanya tadi, dibawa ke kawanan domba yang lain. Nah, pada suatu hari masih si domba yang sama, si nakal tadi lari kemana-mana, ya. Kebetulan memang si gembala tertidur di bawah pohon, tapi sayup-sayup dia dengar lagi suara domba yang nakal tadi. Wah, mana lagi nih? Siapa lagi? Yang mana lagi nih? Dicari-cari, ketemu lagi. Ya, ternyata dia lagi. Ini si domba yang nakal ini. Nah, kemudian oleh sang gembala ditangkap lagi si domba yang nakal tadi. Apa yang terjadi? Nah, ini domba kalau dibiarkan
sering merasa kesakitan, nggak bisa mengikuti jalanan domba yang lain, terpaksa dia sering dipaku, digendong oleh si sang gembala. Nah, adik-adik, artinya kadang-kadang Tuhan menginginkan kita mengalami penderitaan supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kecewa kalau kita mengalami kegagalan. Tetap percaya Tuhan akan tetap memelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Kami yakin Tuhan, penggembalaan yang Kau buat buat hidup kami adalah untuk keselamatan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ya, kita akan memasuki doa penutup. Mari kita nyanyikan lagu Desire Ada. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.